disegarkan dengan pagi, dengan hujan yang rintik-rintik. Juga alamnya sangat berbeda dengan yang kita alami mungkin selama ini. Dan inilah sukacita saya kira bisa kita lakukan seperti pada saat ini. Kalau saya ingat pernah terakhir saya ke sini adalah tahun 91. Jadi sudah hampir 21 tahun saya ke sini. Pada waktu itu kami juga dikirim dari Bandar Lampung. Saya di sana sebagai akuntan klinik, ya. Tapi pada tahun itulah saya waktu itu dipanggil menjadi bendahara di Sumatera Selatan. Jadi saya tahu pada waktu datang ke daerah ini, ya, dan sudah 21 tahun. Jadi kegiatannya juga sangat berbeda suasana. Dan terima kasih kepada bagian accounting yang sudah memberikan nyanyian pujian kepada kita, mengangkat hati dan pikiran kita, dan juga kepada panitia yang memberikan waktu ini bagi kami walaupun dalam keadaan sibuk. Dan beberapa hari lalu saya tanya kepada salah seorang panitia apakah bahan keuangan saya bawakan di sana atau bagian rumah tangga. Ya, rupanya harus rumah tangga dulu. Ya, saya sebenarnya sudah siapkan bagaimana pengalaman dalam menghadapi menjalani keuangan. Dan ya, memang sangat sibuk apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita tadi malam. Ya, begitu sibuk. Minggu lalu hari Rabu kami hari Kamis pengantaran ber-KKR, ya, dan pikiran kita semua kita ber-KKR dari ini. Rupanya baru beberapa orang. Jadi padahal tadinya tidak ada rencana untuk itu, namun karena sudah ditugaskan dan jauhnya dari Jakarta pengantaran itu hampir 400 km. Ya, bawa sendiri, berangkat dan pulang. Lalu saat sore, ya, tiba di Jakarta. Hari Minggu harus Surabaya lagi, ya, dengan ofisial. Hari Senin pulang, hari Selasa di Bandung lagi, ya, dengan ofisial, ya, dan hari Rabu kembali. Jadi itulah kesibukan yang kadang-kadang tidak terelakkan, ya, karena tugas. Ya, namun saya kira dengan berkat Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik. Itu makanya kita akan tetap syukuri bagaimana Tuhan itu bagi kebaikan kita. Sebelum kita tiba mendengarkan firman Tuhan pagi hari kita, Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik ini. Kami dapat bersyukur hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan seluruh keluarga dan anak-anak berhimpun di tempat ini. Kiranya Tuhan berkat surga yang kami dapatkan dari pertemuan kami dan dapat memberikan semangat yang baru lagi dalam pelayanan Tuhan di mana saja kami berada. Berkati kami keluarga kami yang ada di tempat ini maupun turun kita dalam nama Yesus Kristus. Satu judul yang saya bawakan pagi ini adalah warisan iman dalam keluarga. Banyak para pelayan Tuhan dalam menghadapi pelayanan ini. Bahkan salah seorang penginjil yang sangat terkenal, ya, John Wesley, pernah dia sampai mau bunuh diri karena dia merasa sepertinya pelayanan ini sangat menyenangkan dia. Sepertinya dia sudah lakukan begitu banyak, tapi sepertinya dirinya dia rasa jauh dari Tuhan. Dan saya kira retreat seperti ini dapat mencas kembali semangat kita agar lebih menerangkan diri kita sebenarnya kembali. Misi dalam rumah tangga yaitu supaya keluarga yang terutama dalam kehidupan kita, dan bahkan
agar menolong anak mencapai suatu tingkatan iman yang dapat diwariskan kepada mereka. Itulah misi dalam rumah tangga. Dan melalui berkat pasangan seorang Kristen terlihat dalam rumah tangga itu. Orang dapat lihat, kita dapat merasakan berkat pasangan seorang Kristen itu. Itu sebabnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita perlu demonstrasikan semuanya. Yang walaupun di dalam pelaksanaan kadang-kadang banyak tantangan. Yang pertama adalah biarkan anak-anak itu. Dalam Matius 19 ayat 14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halang mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Seringkali kita dengan kesibukan kita tidak pedulikan lagi kebutuhan, kepentingan, harapan anak-anak ini. Seringkali tugas yang lebih kita utamakan. Kadang-kadang anak-anak meminta perhatian kita, tetapi tugas sangat memaksa kita untuk meninggalkan mereka. Dalam Mazmur 127 ayat 3 dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Bagaimana kita menyatakan itu dalam pengalaman kehidupan anak-anak kita, agar mereka menjadi anak-anak yang baik. Itu sebabnya dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang baik baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan. Saya merasa dalam pengalaman hidup saya, kelihatannya pada waktu saya anak-anak, disitulah kelihatannya yang selalu saya ingat sampai sekarang, apa didikan orang tua saya kepada saya. Baru akhir-akhir ini, baru beberapa bulan terakhir saya tahu bahwa orang tua saya itu bukan dibesarkan di rumah, di keluarga. Dia dibesarkan di rumah omnya, dan itu jauh dari tempat itu, di tanah tempat neneknya itu. Wah, mulai kecil dia anak pertama dari 11 orang ibu saya, dan dia dititipkan di rumah neneknya. Dan saudara tahu,